Nunung ya? Wih, Manten gitu. Nunung beneran nih. Halo. Boleh gabung ya? Oh, Mas, apa kabarnya? Sudah sehat nih. Gimana kabarnya Barita? Mas? Ya, beginilah. Ini memang tempat favoritnya ya? Bener banget. Kok tahu Mas tempat favorit saya? Nah, kayaknya sudah tahu sudut-sudutnya, saya baru Iya. mengeksplorasi kok. Dan saya Belakang ini sudut yang paling saya suka. ada dua ya. Sini, tapi yang favorit saya Bagus sini. itu ya. Heeh. Namanya bagus. Tadi lo masuk kok kayaknya Mbak Nur rambutnya. Oh gitu, hafal banget rambut. Nggak tahu ya, mungkin hanya feeling saja. Kayaknya kenal deh. Kok nggak tanya kenapa saya suka sudut yang ini? Saya kepengen tanya tapi bentar. Kenapa Mbak Nunung suka nongkrong di sini dudu-dudu? Ini tempatnya ya apa ya? Pertama nggak jauh dari tempat tinggal saya dan memang menunya enak. Menunya ya. Sudah jelas murah ya. Oke. Dan yang pasti tempatnya sunyi. Wah, Nah, iya. saya suka yang sunyi-sunyi. Mencari inspirasi. Iya, seperti itu kurang lebih. Ayo kita minum Tahu, dulu, Mas. minum. Cobain deh. Udah berapa kali kesini? Nah, ini baru kedua kali, yang satunya parkir doang. Oh, gitu. Lah kalau nggak ini ya, ada motivasi kan, wah, lewat. Di sini kan banyak ini belanja-belanja pakaian, apa? Ada intisert, ada apa itu Iya, loh, banyak. Tahu brandnya tapi nggak pernah beli, cuma nongkrong. Kok tiba-tiba nyempet Survei. kesini? Karena kemudian ada tulisan maco, ayam Oh, maco. gitu. Maco itu apa ya? Nah, ini bisa menjelaskan nggak kira-kira? Wah, itu Oh, bukan. bingung ini. Nanti tidak dikira kita anu ya. Yang punya. Oh. Eh, Gimana Pak kabarnya udah lama? Kita kan terakhir kita ngambil gambar di Tembi ya. Di Tembi waktu itu sastra bulan Sastra purnama bulan ya. Purnama. Dan betul. luar biasa acting Anda gulung-gulung. Udah lama itu Mas ya? Udah lama Berarti banget. kita lama banget nggak Lama banget nggak ya? ketemu. Oh. Anda punya banyak acara Mbak Rita itu di mana itu di acara apa ya? Saya tahu acaranya. Tapi kalau mau berangkat pusing. Nggak bisa ketemu gitu kan. Terus malah- Mas tadi kesibukannya apa? Enggak, saya cuma mancing aja. Saya itu kan gitu. lelaki desa yang suka mancing ya. Mancing keributan. Ya betul. Yang persoalan. Mancing persoalan. Mbak ngomong-ngomong, Gimana, aktivitasnya apa ini? Saya saat ini apa ya? Ya masih di sastra-sastra gitu. Sastra iya. Aku kenal yang jenengan pertama kali dari dunia sastra. Pertamanya entah sebenarnya apa. Tapi terakhir juga main film. Ya, main film untuk beberapa ini ya, beberapa festival dan beberapa film yang lain sih. Cerita Mbak. Dan aku semangat sebagai anak yang lebih muda. Oh, anak. Semangat untuk kemudian Cerita apa ini? belajar. Aku Apa pengen ini? tahu sebenarnya Mbak kita itu kenapa suka dengan dunia seni budaya, suka sastra, suka teater, suka saiki film. Nek Awal mulanya dibilang- gimana? Awal mulanya apa ya Mas? Aku sendiri juga nggak ngerti kok. Kenapa suka ya? Seperti hanya kita cinta sama orang ya. Kalau untuk Langsung. menjelaskan alasannya kenapa ya angel Mas. Tapi masing-masing bagi saya sastra, teater dan film itu ya bersenyawa ya. Dan itu Ulang-ulangan menjadi bareng. Ulang-ulangan bareng. Maksudnya ada korelasinya itu ya ternyata. Iya, walaupun tidak ada korelasi digadok ngono wae. Karena sastra kan feeling, rasa, Iya. dengan keaktoran jelas mengolah rasa. Film rasane wong diolah-olah. Ning orang rasani ya. Oke. Gimana itu tadi? Awal mulanya dulu apakah memang sekolah di dunia sastra Mbak? Dari kecil ya, dari kecil saya tuh kebetulan saya ini kan anak perempuan sendiri di keluarga saya. Dan ngomong saya banyak. Yang ngomong banyak. Oh, Ini dan maksudnya kakaknya kebetulan banyak ya. kakak saya banyak. Jari ini loh Mas, saya tuh dulu waktu kecil tuh lucu banget jari ini. Saya tidak bisa membayangkan sekarang seperti ini kecilnya kayak apa. Oke. Nah terus saya dulu dekat dengan bisa dibilang kakak saya ya. Oke. Nak wong Jawa ngomongnya Kang Mas. Oke, Kang Mas. Kakak saya dulu tuh berteater, berteater dan suka menulis dan dia juga perupa sampai sekarang dia perupa dan tinggal lama di Pasar Seni Ancol. Di Ancol Jakarta. Iya. Nah terus waktu itu kalau ada acara di kampung, Oke. 17-an atau Natalan atau apa gitu lah. Saya disuruh baca puisi. Nah sama dia dituliskan sendiri puisinya. Kakaknya yang nulis. Yang baca Yang Mbak. baca saya. Jadi dari kelas mungkin masih SD gitu ya sudah sering baca-baca puisi. Terus timbul kesukaan gitu ya. Apalagi bahasanya itu wis Unik, abot unik. bagi saya waktu itu. Dan satu kalimat yang saya sampai sekarang masih ingat tuh, di antara barisan mega kulihat Tuhan tersenyum. Di
Di antara barisan mega kuliah Tuhan tersenyum. Bas- Itu tulisan kakak Anda? Iya. Luar biasa. Itu saya membaca itu. Sebentar, penyair ya? Kakaknya siapa sih namanya? Boleh disebut loh, ayo biar Dia itu nggak suka referensi. diekspos ya, Oh Mas. gitu ya? Tapi dia perupa sekarang dan banyak Tapi juga bagus. temen perupa. Ide Nah, kalimatnya. Bener, bener. Dia ngasih ilustrasi Ini? di buku saya ini. Oke. kebetulan. Saya belum punya ini. Wah. Oh, pernah kita lagi. pernah lihat. Nggak jadi datang. Kebetulan Iya. Mas, dilalah kenapa saya Iya. pengen kesini, saya Iya. pengen mengenang. Ini tanggal 16 Januari Yes. ya kebetulan. 16 Januari ya. Ya, Ada apa dengan 16 Januari? Apakah itu hari istimewa? sangat istimewa bagi Oke. saya. Kenapa ya? Sangat berkesan karena 16 Januari 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu ya. Berarti tahun 2020. 2020. Saya meluncurkan buku tunggal saya ini. Irama Sunyi. Irama Sunyi. Iya. Tapi mau sama Saya tuh Sunyi, Mas. ingat loh. Saya nggak datang. Iya. Jahat deh. Saya bermaksud jahat pada Oh. Anda. Waktu itu diluncurkan di Bentara Budaya. Budaya, iya. Dan kenapa berkesan? Orang tekon, Mas. Aku menduga-duga karena awal tahun itu tahun Orang baru. tekon. Oh, Kenapa? salah. Jadi gini, Mas. Sebenarnya buku ini sudah jadi di awal tahun 2020 waktu itu. Awal 2020 udah jadi ya. Terus pengen saya luncurkan di bulan Maret yang kebetulan ini wah Jan. Rencananya Maret. Maret, kenapa itu Maret? Karena Maret. Itu karena apa? Ulang tahun saya. Anda ulang tahun. Ampun, pernah lahir ya. Bukan gitu, ternyata ulang tahun tuh selalu membuat orang berkesan. Iya, tapi walaupun terus jadi dari rencana proses penulisan sampai jadinya buku ini, Hmm. saya sangat disupport dengan yang namanya Mas Felix Eswanto, itu Mas Felix ya. ya Mas Felix, itu dari Gong Grafis. Kongres. Nah, tempat saya konsultasi tentang buku ini, karena ini saya sebenarnya sungguh sangat tidak percaya diri untuk membuat buku ini, karena provokasi beliau lah akhirnya buku ini tetap jadi. Provokasi Bu. Oke, siap. Nah waktu itu Mas Felix bilang, oh bukunya udah jadi kok, ngapa nggak nunggu Maret? Launchingnya ya ini. Ya, ngapa nggak nunggu Maret launchingnya? Saya kasih alasan tersebut, kenapa nggak bulan ini sekalian? Oke. Oh gitu ya, Januari itu ya. Januari. Terus akhirnya saya sounding ke Bentara Budaya Budaya. untuk munduri tanggal, dilalah dapat tanggal 16. 16 Maret. Januari. Januari. Dan saya bersyukurnya setiap siapapun yang saya dodok gitu selalu bilang oke. Dan pertama kali waktu itu saya ngaturi Pak Landung Simatupang. Wow, Mm-mm. luar biasa. Pak, saya mbok nyuwun Bapak berkenan membacakan salah satu karya saya. Karya. Oke. Dan itu Dari buku ini ya? Ya, dan jawaban beliau, tulisanmu apa orang anak orang aku wegah. Oke. Ya, monggo Bapak baca dulu. Saya sudah sangat begini Mas. Pak Landung. Terus, akhirnya yang membuat saya sangat ini juga, dan itu sudah saya udah pesimis ya dengan jawaban Pak Landung. Karena beliau bilang begitu, Mm-mm. jangan-jangan Iya, ternyata pas launching beliau hadir nomor 1 pertama kali. di saat acara belum mulai. Ini tenanan Mas, sumpah. Luar biasa. Di saat semua belum datang, saya aja baru mau ganti kostum. Pak Landung, Luar wah biasa, saya ya. seorang Landung sih Matupang coba. Iya, dan datang pertama. Iya. Iya, aku sih dorong. Langsung saya salimi, saya udah Iya. nggak bisa berkata-kata, mau nangis nih nggak kepiye ngono ya. Terus akhirnya ya itu yang saya syukuri. Dan Edian Mas, buku ini supporternya wakah banget. Saya sangat berterima kasih dengan teman-teman perupa yang mendukung buku ini. Iya, Sebenarnya buku apa sih ini? ini Saya buku. tahu Irama Sunyi itu di poster-poster banyak media sosial. Tapi ya karena nggak datang nggak ngerti ya. Iya, Ceritanya saya tentang apa teko. ini? Ya pengen datang. Ini buku ini ceritanya ya hanya apa ya, puisi, Puisi. dan kumpulan cerita pendek saja. Oke. Yang Puisi dan kumpulan cerita pendek. Tapi Ya. ada grafisnya. Ada lukisan bagus-bagus. ya ini desain sampulnya ini lukisannya Mas Sugio Dwiarso, Oke. salah satu perupa jan keren banget ini. Mendermakan puisi apa lukisannya untuk Lukisannya saya untuk sampul loh. ya ini. Dan saya didukung juga banyak perupa di sini, ada Dalam Bang- banyak? banyak sekali. Elok atau Mas? Mahal itu. Kak Jane karya larang loh Iya, ini. saya bisa wah ini beli saya nggak sanggup. Ojo ngono, Mas.
Ini didukung berupa Bung Bambang Heras, Oke. matur nuwun Bung Bambang. Mas BG kakak saya tadi. Iya. Oh, itu yang Terus- sampel tadi, bukan? Bukan. Terus Pak Bonaventura Gunawan, Mas Budi Ubruk. Tahu ya Mas Budi Iya. Ubruk ya? Atas. Ada lukisannya Mas Yes. Felix Eswanto juga. Ada lukisannya Mas Melodia, Mas Nevi Budianto, Pak Ocong Suroso, Top Mas Sitopati, Mas Sugio ini, Mas Sugio Dwiarso, Mas Susilo Budi Purwanto dan juga Pak Toto Buhori Ketua Sanggar Bambu. Ini. Bayar berapa ya? Ojo ngomong ngono Mas. Iki dikit ya kalimat luar ini. biasa ini. Luar biasa. Enggak, artinya karya ini kan monumental banget. Saya merasa ya nulis opanane, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan saat itu juga. Jadi buku ini semacam pembebasan bagi saya ya. Untuk Segala kemarahan, umpatan, kesedihan, bahagia, kecewa, apapun ada di buku pengalaman ini. hidup ini ya, dirangkum gitu ya. Dan ini ya saya bilang semacam kontemplasi ya. Tema umumnya. Dan sebenarnya saya membicarakan tentang fenomena benar fenomena umum, tapi Oke. saya ini dengan sangat halus sekali karena irodo ciri gitu Mas yo. Kenapa Sopo itu? sih nulungi kewanen banget nulis tentang Orang orang terkenal hanya belum kenalan. Saya ceritakan waktu itu sebuah kejadian yang sebuah peribadatan dibubarkan itu loh. Oke, Peribadatan iya, di iya. candi apa yang Oh. peribadatan peribadatan Hindu. Hindu, dibubarkan. Saya ceritakan di sini Di situ juga. ada. Terus saya bercerita sebenarnya saya punya tokoh imajinasi yang saya hidupkan Di sini di sini. jadi alur dari awal sampai akhir. Bukan, di sebagian cerita pendek Oke. saya, sosok imajiner yang saya hidupkan itu saya kasih nama Blue. Blue. Mm-mm. Oke. Dengan dia saya bisa bicara apa saja karena saya foto menyangkut segala sesuatu tuh nggak terlalu berani saya. Makanya dengan Blue saya bisa Mewakilkan dia. bisa bicara apa saja dengan Blue tentang ya apa ya kira apa iki ora adil ini kira itu bisa baru saya berani ungkapkan pada Blue. Nek protes aku kok dicekel Mas. Ya nyekel siapa? Berani nyekel tuh bahaya tuh. Kita minum sih ya Mas ya. Sambil dicamil, punya Anda ya, minta. Monggo Saya kok rumah berasa mesem ya. Seneng ini friend freeze. Ini sebenarnya proses berapa tahun sih mengumpulkan ide apa memang benar-benar nulisnya ya Mas? Proses penulisannya. Proses penulisannya tuh dari tahun 2017. 2017, wow. Tapi saya ini orang yang ceroboh sebenarnya. Cerobohnya nggak nulis gitu. Cerobohnya begini, Idenya saya ada. banyak menulis, Oke. tapi nggak saya dokumentasikan. Sepakat. Saya biarkan gitu saja tulisan saya. Kebanyakan kita begitu. Iya, eman-eman. Itulah di situ Mas Felix mendorong saya eman-eman. Iya. Tulisanmu nak rati dokumentasikan. Paling enggak nanti saya punya tinggalan nih untuk anak cucu saya nih. Ini filosofinya gajah mati meninggalkan gading. Oh, si mbok mbiyen pernah duwe karya lho. Iki buku nih. Iki. Sunyi irama sunyi. Padahal ya sesuai Tapi- mungkin ketoknya sunyi ya, tapi Saya membaca keriuhan idenya. ya sepakat itu Ada seperti banyak yang peristiwa-peristiwa. dituliskan Mas Sunardian Wirodono dan juga yang ngasih kata pengantar di buku ini dan Mas Azam Ahmad Zamzuri Balai bahasa. Balai Bahasa. Eh, apa namanya? Di sini diceritakan oke banget ya itu mungkin ini yo. Yang paling medeni apa Mas Ahmad bilang apa? Mas Azam. Sunardian Wirodono dulu ya. Oke, siap. Sik rada nganu ya. Sing rada atas. Saya rada atas. Karena kan ini menarik karena fenomena sosial yang kemudian ada dalam pengalaman jenengan lalu dalam hidup jadi buku ya. Pengalaman iya. No, sepakat aku tentang. Tua banget ya tulisannya Mas Sunardian Gi. Ini petikannya. Ini dia metik puisi saya. Posisinya. Apa itu yang dikomentari? Oke bang kok tua sebenarnya tua ya. Elok. Aduh I love you Mas Sunardian, keren kamu. Ternyata detail. Oh dia ternyata di akhir kalimatnya menuliskan pada sisi itu saya kira kita pantas untuk menunggu buku kumpulan Nunung Rita sesudahnya karena irama sunyi yang ditawarkan sesungguhnya tidak sangat sunyi, ia memilih gemuruhnya yang lain. Tuh. Saya berhutang dengan banyak orang, berhutang janji maksud saya. Karena di situ waktu itu
Saya berjanji setelah buku ini saya akan merampungkan tulisan saya yang boleh dibilang nanti novel ya. Wis. Tapi ternyata karena pandemi mas 2 tahun terus tadi edan ya. Oh iya, ngomong-ngomong ini di launching sebelum pandemi ya? Iya itu dia. Kenapa? Iya kan Oh, Januari iya. kan? Januari. Maret, Coba April saya nggak kerja itu, lockdown. Coba saya bertahan di Maret saya nggak jadi launching loh mas. Iya, Elok ya. biasa itu. Lah, Ini berarti Tuhan tuh- kesempatan Percaya nggak Tuhan tuh sudah mengatur segala dengan sangat baik. Mas. untuk seseorang dan tapi saya melihat Anda selama pandemi juga nggak nganggur loh. Wah, ya jangan Nggak nganggur mas. Oh, Jangan nganti nganggur. banyak selama 2 tahun walaupun novelnya belum jadi ya ini katanya. Sudah nulis oke. Katanya tadi belum jadi ya. Belum jadi. Tapi kan wah memang Anda sudah Karena pentas sana sini main film wah gila nih oh. Gila di mata itu gendruwo loh. Novel. Mudah-mudahan ya mas, ya mohon doanya. Saya kepengen itu. Kapan Tahun launching? ini. Tulisnya durung. Oh, durung. Sebenarnya sudah saya tulis, cuma Oke. ternyata setelah Tapi saya jadi sepakat. tulisan gitu, kok kayak gini ya, harus saya revisi lagi. Akhirnya ya, Aku sorry loh mbak, aku tuh tahu itu posternya Irama Sunyi itu banyak yang nyebar tuh. Teman-teman apa seniman tuh, pengen datang. kok nggak Ayo, datang? Wedi. Kenapa Wedi? Oh, mesti oke wongnya. Oh, masuk kayak tenan nih. Satu itu karena temannya, aku bayangkan temannya di Bentara Budaya itu kan tidak terlalu luas ya. Saya khawatir kalau itu undangan eksklusif, saya siapa Oh, sih? enggak sih. Tapi saya Memang- menengok di medsos tuh, Uh-uh. oh, ini menarik. Dilarang. Kapan ya saya beli bukunya berapa nih harganya? Ya ampun, ojo ngomong mas. Forget it ya, jangan ngomongin gitu. Oke. Kadang-kala kita kepingin memiliki sesuatu, itu kan pasti tanya. Iya. Tapi peristiwa itu sebuah peristiwa besar menurut saya karena kemudian di medsos setelah itu kan benar-benar off tuh. Nggak ada kegiatan sastra, nggak ada kegiatan teater apalagi ya. Apalagi Sastra teater. aja, Sampai ada. sekarang aja kayaknya masih jarang ya pertunjukan Belum teater. ada teater untuk pentas teater ya sastra beberapa sudah mulai offline Tapi terbatas Iya, kan. sangat terbatas. Itu wis agak susah untuk kita. Kok ngomong-ngomong kita nggak prokes loh ini. Ini kita prokesnya di sana. Saya masuk langsung buka. Boleh ya. Sehat tuh tapi Mbak. Ya. Nggak batuk loh ini. Wah, puji Tuhan saya Syukurlah. sampai saat ini masih diberi kesehatan ya. Jadi kemudian kalau balik karena kebetulan kita ketemu dan saya pengen tahu apa yang kemudian membuat tadi kan sudah diceritain kalau Mbak Rita terpengaruh oleh kakaknya itu untuk kemudian baca Bukan. puisi. Bukan terpengaruh sih. Disudutkan? Maksudnya, bukan. Saya dalam keterpaksaan, tapi akhirnya saya menikmati. Tapi menikmati. Akhirnya menikmati. Itu yang kemudian mendorong terusannya maksud saya Iya. kenapa sekarang Pemantiknya seperti itu sih ngobong-ngobong aku lho Mas. Pertama nih kuwi. itu usia berapa TK? Ya ora kalau bisa maca Mas. Saya kira kalau SD. udah SD ya. SD lah ya. Nah, saya pentas itu di ya 17-an, 17-an. Natalan Oh, gitu. ya. Di gereja itu ya. Bukan di gereja, tapi di Enggak Desemberan enggak. di lingkungan, di Oke. lingkungan. Di kampung. Ya di kampung. Aku bingung nggak bisa membayangkan. Biasanya pentasnya di gereja ya. Enggak, kalau di gereja Pak kepribadian aja kan, Berbeda misa ya. Langsung di luar itu ya. Jadi setiap lingkungan itu kan mengadakan Acara perayaan Natal. Natal misalnya. Di situ saya Saya pernah pentas teater loh. waktu Tapi SD gitu. di masa kuliah saya dulu pernah kuliah. Oh, Ceritanya gitu. ini. Oh, gitu. Drop out. Gak kuat nih. Rapopo Mas, yang Nah, penting itu tahu ngerasake. Saya pernah pentas di altar itu. Asik juga saya pernah menjadi bagian dari peribadatan Asik toh Mas. Anda. Asik toh. Asik. Berperan teater ya. Untuk kecil-kecilan biasa saya belajar. Tapi kembali ke itu. Sambil Berarti disanti ya Mas yuk. ini apa sih ini warnanya kuning? Cobain aja. Tapi Mbak itu berarti kemudian SMP SMA suka juga dengan dunia sastra atau Sampai SMP saya masih suka ini ya ikut lomba-lomba. kayak lomba-lomba itu. Lomba nulis? Lomba baca. Baca. Iya, Terus SMA karena masih terpupuk terus passion saya, hasrat saya di sastra. Membacakan sastra itu. Dan seni pertunjukan. Saya melanjutkan ke SMKI jurusan teater. Oh, ternyata Anda Iya. jebolan lulusan Jebol tenan. SMKI tahun berapa? Rasa Tahun- ngomongnya tahun. Nggak ketemu. Ndak ketok. Ojo-ojo kancane Kang Purwadi. Nganu Eko Nuryono. Oh, itu Noryono. Itu adik kelas saya. Itu adiknya. Berarti aku tapi tuaan dia loh. Usianya tuaan dia. Dan sekarang kita rasani sombong dia. Nggak pernah main ke Bandung. Oh gitu. Oh, Yuk iya. nih di saya Mas. Nggak tahu dia mainnya di Jakarta. Oh gitu. Gila itu. Ya gosip.
Emang gila dia. Orang gila itu. Suksesnya luar biasa. Sudah kita lupakan kekayaan dia. Kita bicara kita. Oh, terus piye, Mas? Nuriono. Oke, angkatannya dia. Oh, kakak kelas sama dia. Di SMKI berarti justru apa tadi kesukaannya untuk berperan Semakin meletup-letup. Karena Semakin teater ya. meletup-letup jurusan teater. Lagi itu nih, SMKI pasti kan terfokus. Iya. Karakter kalau dapet nulis juga berarti. Nulis, Iya, saya naskah gitu. kalau naskah enggak, puisi ya. Puisi ya? Puisi. Tulisan saya tuh tak dikumpulke mbok embuh kaya ngopo. Sama ya kan itu loh. Sebenarnya kalau itu dikumpulkan jadi dokumentasi. Kaya ngopo, Mas? Museum Nunung Rita. Dan Perpustakaan akhirnya Nunung Rita. iya mungkin ya sampai umur sekarang ternyata yang sempat terdokumentasi cuma ini, yang ini pun yang ketemu dan saya tulis akhirnya di akhir-akhir 2019 Mas. 2019 2018 tadi ya. Mulai fokus untuk mengumpulkan. Hanya 2017 yang sempat terkumpul itu pun nggak seberapa ya. Cuma beberapa sih, nggak banyak. Berarti ya titik nadir pertemuan sastra dan teaternya di SMKI ya. Ya, boleh dibilang saya seperti itu ya. membacanya begitu ya. Boleh dibilang seperti itu. Lantas setelah itu Setelah nggak itu lulus, tetap nulis. Setelah lulus itu. Setelah lulus saya tetap nulis. Tetap nulis. Sempat kuliah. Jangan-jangan lulusan. Enggak, saya nggak kuliah. Saya lumayan kan. Sudah ikut demo. Demo. Dulu Isi kan ya. 98 99 ya. Lagi gencar-gencar demo ya. Kalau nggak ketangkap polisi bukan demonstran. Oh iya. Sorry ya, Saja Pak, seorang itu teman-teman saya. demonstran. Saya punya banyak teman di kepolisian karena ditangkap. Ape-ape gimana? Rokok baru pagi rokok kayak gitu lah ya. Ya oke. Tapi sing kemudian saya lihat film apa ya itu? Ada Mbak Nunung itu saya kok lupa ya. Apa ya, Film Mas? pendek. Film apa kuwi? Dinas ya? Hah? Dinas Kebudayaan kalau nggak salah. Bukan ya? Oh, yang Bantul ya. Kayaknya iya loh. Aku pernah nonton film Dinas Kebudayaan loh. Untuk Kabudayaan. Itu main Yang di Bantul apa lupa Mbak. provinsi? Cuman nonton kayak Mbak Nunung deh. Kalau di Bantul saya pernah sih dengan siapa tuh namanya, lupa saya waktu itu dihubungin, tapi lupa saya namanya. Fiksi tuh? Fiksi ya. ada. Syutingnya di apa Mas? Pajimatan. Pajang. Kok Pajang? Oh Pajang. Pajangan ya. Oh iya. Judulnya lupa ya. Luput, Pajangan. Luput ya judulnya. Masa Luput, bukan? kita Luput. Lah lupa ini. Itulah. Makanya main konteksnya Raki. begitu lihat, kayaknya Mbak Nunung deh. Itu sebelum kita ketemu di Tembi. Oh iya. Tapi kan mungkin sudah tahu Irama Suni. Mbak Nunung sing launching buku Irama Suni kok main film, Pak. Saya kaget malah loh. Jojo filmnya Nah, akeh. film nggak cuma itu ya Mas. Ada berapa banyak misalnya Aduh, piro ya Raki? yating-yatingan Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Bantul. Saya nggak cuma untuk film kebudayaan, dinas Di luar itu kebudayaan. banyak ya. Ada beberapa sih. Saya tergabung juga bukan tergabung ya, tidak gabung dengan Asosiasi artis. bukan apa ya, kayak agensi ya, Oke. agensi Talent yang agency. sering berelasi sih ini Ocik. Oh Mas Gundul. Iya, punya Lek Gundul itu. Gundul. Itu adik kelas saya jauh. Oh itu ya. Di Gundul. Sering Sering. ya kerjasama dengan Gundul, Mas Gundul. Kurang hebat juga ya itu. Hebat Dari ya. Teater langsung punya banyak artis itu kan luar biasa. Kalau artis lah Mas. Semua saya dikumpulkan itu Jogja itu semuanya dikumpulnya di tempatnya Om Gundul itu. Iya, semua. keren dia memang. Maksud saya kemudian dalam rangka memberdayakan itu kan ayolah. Ah iya, buku ini juga waktu itu diluncurkan juga selain di Bentara Budaya juga di Ocik. 2 kali. 2 kali Di diluncurkan. Ojek pasti lebih Di Ocik Teater itu. bukan. Karena apa ya, waktu itu pikir saya dunia film ini juga nggak bisa dilepaskan dari dunia sastra Iya, ya. aku gitu sepakat. kan. Aku sepakat. Nggak bisa dilepaskan dari dunia sastra. Makanya saya menyambut tawaran dari Mas Gundul untuk launching di sana, dan dibantu teman-teman talent Jogja banyak sekali, ada Mas Noel, ada Pak Nano Asmorondono, itu support juga. Pak Nano tuh membantu dari persiapannya sampai hari H. Aku sepakat dengan kata-kata Mbak Nunung tadi. Menurutku film itu basisnya yang bagus itu sastra. Iya. Kalau aku menikmati film, aku pasti pakai frame sastranya dulu Iya, gitu. daripada teknis atau Sangat daripada berkorelasi kan? aku ya. Makanya Iya. kemudian itu dan yang menghidupkan Anda sebagai aktor dan aktris itu. Bukan hanya saya hanya follower Mas. Follower nih oke sing follower. Ayo angel iki. Follower ning di followeri gitu. Saya ki opo Mas.
hanya pecinta sunyi. Pecinta sunyi yang rame. Angel loh Mbak. Angel, Definisi filosofi hidup Anda itu luar biasa ya. Aku aja susah mikir. Mungkin beberapa orang ketoke ngece po gimana po melecehkan atau Tentang apa mencibir tentang sunyi itu ya. Padahal Tapi saya rasa setiap orang punya sunyinya masing-masing. alam semesta juga punya sunyinya. Iya, setiap Sebelum orang Big punya Bang, sunyinya boom. masing-masing. Malah Walaupun dia menolak, dia membenci, Iya, walaupun dia iya. menafikan, tapi saya yakin setiap Ada orang punya titiknya ya. sunyinya masing-masing. Sumber balik. Iya, di saat sunyi itulah dia menemukan kebebasannya, justru malahan. malah menemukan dirinya. Iya. Itu yang saya rasakan dan saya pikirkan. Sering mengalami mesti baca buku. Setiap orang mesti mengalami, Mas, bukan Anda hanya lebih sering saya. berarti. Bukunya jadi aku enggak. Setiap orang juga sering mengalami, Oke. cuma Enggak nulis sih ya. iya dituliskan atau enggak. diomongkan, Karena saya diceritakan. kebetulan enggak ngakui tadi. kalau saya kebetulan ya ketika sunyi itulah pengen saya abadikan ya. Nek nang sunyi yo ketok bisa menggila ya. Ide-ide ki apa yo? Kata-kata kita tinggal Ada aja metik-metik ya. Tinggal ketemu dirangkai. Kalau aktivitas sekarang berarti ikut kemana saja Mbak? Komunitas Aktivitas apa? sehari-hari. Ya. Umbah-umbah, Nah, itu pasti nyetrika, masak, nyapu. makan itu pasti. Aktivitas Masakan seperti seni itu. barangkali yang itu. Mas, saya ini saat ini baru aja terlibat di sebuah komunitas pecinta budaya. Oke. Namanya PBBN itu PBBN Pecinta Budaya dan Busana Nusantara. Zona Nusantara. Anda berpakaian-pakaian luar biasa ya. Enggak, saya di situ ketoknya bukan nganu saya ya, cuma saya Tapi apa yang bisa saya bantu di Oke. situ Bisa yang ikut hubungannya di sana. dengan seni dan budaya yang semampu saya, dan mereka ibu-ibu yang luar biasa semangatnya Ya. bagi saya. Masih sudah sepuh tapi masih Jangan ngomong sepuh Toma. sepuh itu senior ya. Sorry ya Bu, saya tidak bermaksud menyepuhkan saya. Oke, tapi di situ terus ada lagi yang lain barangkali kelompok teater atau kelompok artis selain ojek. Saya kadang-kadang juga ya nganu sih Mas, wonge ra jelas ya saya ya. Sopo sik mbutuhke nak Gabung. ayo. Kan sering ketemu. Geleman aku Mas. Geleman. Geleman yang penting semangat. Dan kadang-kadang juga ke Tembi. Ya sering ke Tembi, sering ke Taman Budaya. Taman Budaya. Acara-acara. Tempat sunyi saya yang lain di Di situ Taman ya? Budaya. Iya di sana api Kalau nggak di sepi. sini, kalau nggak di sini saya di kantin TBY. Kantin TBY itu rame loh. Kalau jam-jam segini sepi. Oh, sepi ya? Heeh. Saya siang jarang. Oke, di Taman Budaya tempat favoritnya di kantin. Di kantin. Bukan yang di amfiteater agak menjauh. Oke. Kalau bicara film, saya kepingin ngerti sebenarnya ada nggak sih cita-cita pribadi Mbak Nunurita terkait sekarang kira-kira mau fokus ke sastra, teater atau film? Pengen kabeh Mas. Ingin semuanya. Dengan semuanya. Apakah tapi Rata toyo. dari tiga-tiganya tidak ingin menonjol salah satunya? Saya kepingin banyak di artisnya, saya pengen banyak nulisnya. Apa ya, saya biarkan hidup saya itu mengalir Oh, kok gitu. Mas. Saya Menemukan biarkan hidup dirinya. saya mengalir dan menemukan muaranya sendiri. Oke. Dan saya nggak tahu nanti muara saya itu di Mau mana. berhenti di mana gitu. Dan jelas setiap proses saya nikmati dengan bahagia, dengan enjoy. Seperih apapun saya harus bahagia. Piye gue Jal? Angel. Ra cetha ya, kok sepi dolar entek tintane lho ra cetha. Bahagia dalam perih itu absurd. Tapi bisa jadi judul buku yang bagus sih. Ngono ya. Loh, inspirasi suka aku loh. Ayo. Enggak bayar. Terus itu saya bayar. Tanda tangan. Inspirasi suka aku. Kontrak dulu kita. Wah, angel gitu. Oke, tapi menarik ini. Oke ya Mas ya. Itu bisa jadi judul kita ngobrol-ngobrol suatu saat gitu kan. Suatu saat kita Diskusi, pasti harus akan ngobrol lagi ya. Wah, karena penting Mbak, ngobrol itu menurut saya membuat misalnya saya ngobrol dengan Anda, saya termotivasi, saya kemudian Iya. pulang nih harus nulis nyanyi Mbak Rita. Saya juga termotivasi loh dengan Mas Teddy. Gitu ya, jangan Mbak. Nanti Nanti nek nyanyi saya repot. Raiso aku nyanyi. Siapalah saya. Siapalah saya juga mau menyanyi Anda, nulis saja nggak jadi-jadi saya. Loh saya juga nulis gak jadi-jadi Tapi 2 udah tahun jadi loh. buku. Bukunya luar biasa bagus. Kok bagus ngerti nak bagus wes moco po. Dari beberapa urean di media sosial itu Anda harus beli, itu kan masalah. Itu kan provokatif kalau teman-teman Oh, saya gitu. aku nggak bisa toko ya. Oh itu moco, itu tuku lah katel. Katel itu sudah puncak kemarahan yang harus aku duduin. Ya ini Nggak. buku sudah 2 tahun, 2 tahun. dan ya ternyata Ya. masih ingin
saya bicarakan dengan siapapun juga karena memang Tapi memang harus dibicarakan. karena memang ini bukan hanya tentang apa yang saya pikirkan, saya rasakan, tapi memang saya kurang berani. Saya di sini juga berbicara tentang yang berjudul Perempuan Sunyi. Itu kisah nyata sebenarnya, Mas. Anda sendiri? Bukan. Pengalaman orang lain yang Oke. saya saksikan sendiri, dan waktu itu ya wah mesake banget tuh. Beliaunya itu ya sebagai aktornya itu. Aktor utama dalam Dalam tulisan saya tulisan ini. Perempuan Sunyi itu berkisah tentang seorang perempuan yang dieksploitasi oleh suaminya sendiri. Untuk KDRT itu? Bukan KDRT, dieksploitasi di tempat KDRT ya bener ya. Iya, bagian cabang. Dieksploitasi oleh suaminya sendiri untuk bekerja malam gitu. Gila. Mangkat diterke, balik Oke. dipethuk. Oke. Bayangin Kayak gitu tuh? Terjadi tuh? Terjadi, Ada ada tuh? terjadi. Dan kalau dia nggak bawa pulang, nggak bawa uang, dipukulin. Wah, itu KDRT. Parah. Dipukulin sampai terus Si laki-laki kerjaannya apa sih? Hah? Kerjaannya nganter tadi? Iya, di tempat kerja perempuan itu, yang tempat kerja, Malam tadi. itu pun dia mendapat kekerasan ketika ketemu seorang pelanggan. Itu kan ada kayak semacam perjanjian waktu ya, atau apa Oke. namanya itu, Apa itu? apa ya jenenge, Berapa jam bekerja gitu, Kan ada kalau kita tarifnya. 8 jam. Ternyata si pelanggan melanggar kesepakatan waktu. Oke. Nah, perempuan tuh meminta bayaran toh atas Oke. kepanjangan waktu itunya, perpanjangan waktu. Terus dibrit wasite. Iya. Gitu. Perpanjangan waktu. Nah, Injury time. pelanggannya nggak terima, dia ditusuk. Nah, ditusuk sama pelanggan nih. Gitu. Akhirnya dia Ya, akhirnya karena dia pulang kehabisan darah, jatuh di sungai, meninggal gitu. sesat. Iya, ini yo ono ngarang-ngarangnya dengan Mas aku. Ya, oke. Tak Saya bisa memahami bahwa ini berbasis cerita nyata yang kemudian tak dramatisir gitu. kalau kita melihat itu terus kayak gitu ya bisa ke situ. Tapi memang ya ada juga sih Mas, Iya. kayak gitu memang ada. Digabung-gabungan dari beberapa peristiwa ya. Ya memang ada peristiwa gitu di koran-koran merah. Nah, di film kayak apa loh Mas? Gak film yuk. Teater saya apa ya? Yang injury time tadi. Susah itu lah di panggungnya gimana ya? Lagi bayangkan itu tadi pas Anda cerita tentang injury time itu saya bayangkan yang panggung piye ya. Kangelan dhewe to. Kita harus menunjukkan itu kepada penonton kan. Dan membawa penonton untuk Keperasaan, masuk iya. ke dalam cerita yang kita Situasi yang tuliskan. sesadis tanda petik sadis banget. Sadis tenan ya. Itu di lingkungan Anda tuh. Enggak di lingkungan saya. Tapi kan Kebetulan tetangga atau ah gimana? siapa tuh ngerti gini Mas, karena suami istri itu teman kecil saya. Oke. Teman kecil saya lama banget nggak ketemu. Terus pada suatu masa saya dipertemukan kembali, dia sudah punya cerita seperti itu. Gitu. Memang sekarang orangnya udah meninggal, Iya. yang perempuannya. Si pelaku tadi ya. Bukan Pekerjaan malam. pelakunya, si Oh. ininya, si perempuannya. Tokohnya tadi. Dia meninggal benar. Dan suaminya nggak di penjara ya? Saya takon ngasih ketukun. Ini kok ada di berita sih. Itu lah tinggal Tapi menarik. investigasi nanti Dan. Enggak, karena kan inspirasi itu menjadi kadang-kala kan kita ada ya misalnya ada tetangga cerita, teman cerita. Itu kan sebenarnya menarik untuk diangkat seperti jenengan diangkat di tulisan. Tapi kan orang-orang di sekitar kok sok cuma dengarkan, oh iya ya. Mau kasihan. Toh, itu selesai. Padahal itu ada sesuatu yang perlu kita sampaikan ke orang lain tahu. Iya, jomono lah. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Iya. Maunya kan gitu. Mestinya seperti itu. Manahnya tulisan. Dan ini juga saya bercerita tentang, sebenarnya saya pengen ngomong sama Tuhan. Ning Mau ya apa? saya seolah-olah wadul tuh, gitu ya? bukan wadul. Saya tuh merasa Tuhan itu bukan milik saya lagi, Poyong. Saya merasa tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan dalam diri saya. Sampai pada titik seperti itu. Dan waktu itu bagi saya tuh Tuhan itu bukan seperti kita menghamba dan Dia Tuhan, bukan. Oke. Saya menganggap Tuhan itu relasi dengan manusia itu lebih dekat lagi. Dan Tuhan itu bagi saya kekasih saya. Oke. Pada judul katakan pada kekasihku. Boleh dibacakan?
Aku pengen iso belajar cara Anda membaca. Ojo. Aku ingat itu loh guling-guling yang tembi disoteng sama si Rizal. Wah, guling-guling. Guling-guling aku koprol barang ya Mas. Artisnya all out. Saya ngerekam. Ngerekam mumet. Pengen juga ketemu. Oke, kita Rasa kabeh ya Mas ya. Oke. Judulnya katakan pada kekasihku. Bila kau bertemu kekasihku, ceritakan padanya. Semalam bulan cuma sejuring menegaskan kehadiran lelah. Tak ada dada kekasihku hingga aku bisa bersandar dan meresapi kerinduan yang berdenyar tiap saat. Bila kau bertemu kekasihku, katakan padanya, bukankah tak perlu tertidur bila hanya ingin bermimpi? Perjalanan adalah mimpi itu sendiri yang hanya digenggam, hanya dikejar, atau diwujudkan hingga tak lagi bernama mimpi. Bila kau sedang bersama kekasihku, jangan kau ambil hatinya dariku. Ini saya tulis di tanggal 5 November 2019. 2019. Saya begitu ketakutan kalau Tuhan itu tidak lagi menjadi milik saya lagi. Kamu kalau ketemu Tuhan jangan kau ambil semua buat kamu. Aku juga membutuhkan Aku butuh. Tuhan gitu loh. Menggugat gitu Anda. Iya, tapi saya ngomong karo sapa? Sama siapa? Pada Sunyi inilah saya ngomong. Nek nggak puisi kayak gitu sebenarnya nggak awal mulanya jenengan tuh belajar, diajari apa otodidak nulis dewe gitu. Nulis Ya sendiri. awalnya itu pemantiknya tuh ketika saya mulai diajari membaca puisi. Itu sekaligus menulis sendiri. Dan saya enggak, itu tulisan kakak waktu saya itu. itu. Terus saya Sekarang kalau sekarang sih nulis ngalir aja Ngalir karena aja. kebetulan banyak teman-teman sastrawan yang bisa saya pelajari Baca, tulisan-tulisannya gitu. dan itu di copy tapi dimodifikasi. Enggak mentang-mentang mengcopy. Tidak mungkin copy, nggak mungkin mengcopy itu. Iya, nggak boleh, itu jahat itu. Idenya dapat, Uh-uh. idenya oke. Idenya sih dari saya nih piye ngeterapke nang nggon puisi iki tulisanku. kepiye, terus saya mempelajari. Oh ngene iki. Berarti cenderung kalau dikatakan otodidak ya? Iya. Nggak ada gurunya. Otodidak. Guru bahasa. Gurunya Guru bahasa. ya alam semesta. Oke, siap. Karena kan sulit juga kadang-kadang orang aku kira iso nulis buat diajari, aku diajari enggak. Ada yang sekolah diajari nulis A B C D kecil Maksudku Mas. itu. Aku iya diajari, Mbak. Ning nek nulis gak iso iki piye. Nah, ini kan banyak teman-teman yang kadang mikir gitu ya, nulis kok angel ini apa sih? Enggak sih sebenarnya enggak nganu ya. Nggak sulit. Enggak susah. Setiap orang tuh bisa menulis. Dan event kan writing. Wah, yes. Jadi buku lagi. Wah, aku kok ngobrol karo jenengan atau inspirasi banyak nanti bahaya ini. Elok saya juga. Mas kartu sambil Mas. Enggak mau dilalari Mas. Aku ki pengen ning kok wedi ya. Ayo toh. Coba ya. Enggak mau dilalari. Yang ini aja lah yang warnanya oranye. Nah, kebanyakan orang merasa buntu mau nulis. Setiap orang mungkin pernah nulis diary ya. Oke, aku enggak. Oh, enggak. Pernah, Dik, pernah. Pernah. Curhat. Tapi Yo, ya. nulis apa aja sih bisa semua bisa jadikan inspirasi ya. Ya. Bahkan pengalaman hidup pun rasa nganggo giji ditulis wae. Kena aja boleh. Oh iya, Mas. Ketoke jiji uripe ning ya. Oke. Giji ini artistik nih, piye iki? Ketemu. Ide lagi nih. Giji ini artistik ya. Nanti kita cek eksplorasi yang jiji tapi artistik itu yang kayak apa gitu kan perlu gitu. Oke, ide yang bagus. Tapi saya banyak di Jogja ya, terutama banyak belajar, banyak berguru, tapi beliau nggak sadar bahwa dia menjadi guru bagi saya. Menginspirasi ya. Secara nggak langsung sih, tapi setiap kali ketemu dan mengamati apa ya, cara membaca, melihat aktingnya, setiap kali berinteraksi gini ngobrol, nah colong ilmunya beliau nggak sadar gitu. Ya itu Pak Landung Simatupang. Itu gurunya guru itu. Iya, sepakat ya. Idenya, Keren maka sekali, bahasanya, iya. tulisannya. Yang susah itu meniru atau mencontoh ekspresi itu. Pas Iya. baca, kok bisa? Enak banget ya. Ada sudah bagus. Dan belum lama saya bergabung dengan beliau di Sandiwara Radio Basa Jawa Iya. Pondok Budaya. Belum lama kemarin ya. Belum lama. Typingan itu. Ternyata mentes tuh.
Pernah denger po? Ya itu cuman potongan kecil. Ada orang rekam iseng itu terus dapat videonya gitu. latihan. Apa juga ya? Orang aja. Saya mau dijak Mas. Saya juga. Satu ya wedi nek dijak ora iso. Itu sutradara yang sangat sabar Passion, sekali. Sabar dan prosesnya tuh enak banget, bahagia. Pokoknya motonya tuh Mas ya, mangkat seneng, Bali seneng banget. Ngamplok. Guyon. Keren ya. Mangkat seneng, Bali seneng Tapi banget. kalau nggak dari rasa suka kan susah untuk Iya. totalitas. Tapi angel nggak Mbak Sandiwara Radio kan susah. Iya. Maksudnya saya bayangkan kan film kayak gitu. Di pentas sastra panggung kayak gitu. Jelas lah. Tolak ukur ini jelas. Semua Tapi punya begitu, tantangannya masing-masing, Mas. Sulit nggak itu? Karena ekspresinya kan lewat suara kalau di hanya radio. itu. Kita kan nggak tahu lewat gesturnya suara. kayak apa. Iya, kalau film lebih enak. Iya, kan kelihatan lebih tuh, enak kayak kok. ngapusi nangis. Gitu. Nah, neng Sandiwara Radio nggak iso, nggak bisa seperti itu. Tapi ya tetap kita harus full feeling kita di situ ya. Tetap main di titik perasaan tadi ya. Iya. Mengolah rasa ya. Dan yang paling ini Ada kemarin peristiwa yang lucu. berkesan sih. Oke, berkesan. Ketika saya bukan berpartner langsung dengan Pak Landung. Beliau menjadi seorang waria, saya jadi Aduh, so bayangkan Pak Landung jadi waria. Nah, terus saya menjadi perempuan malam di situ. Itu naskahnya naskah itu? orang lain tapi dibacakan di situ. Oke. Gitu kan, dimainkan di Sandiwara Radio itu. Saya nggak setuju ada kalimat beradu acting tuh, nggak ya. Kalau beradu kata piye lu Mas yo. Berpadu acting. Oke. Disitulah saya mendapat kesempatan yang sangat istimewa, bisa berpadu acting, berpadu karakter dengan Pak Landung. Itu bagi saya wow banget. Pasti termotivasi itu ya. Yuk langsung gampang banget emosinya masuk. Berarti beliau bisa menciptakan suasana ya. Oh, untuk sangat. partnernya ya. Iya. Dan kami saling saling memancing mengisi gitu, saling mengisi. Dan itu kalau di rumah scene panjang ya, itu scene panjang, jadi sungguh pengalaman yang luar biasa buat saya. Tantangannya di titik, aku tuh masih bingung kalau Sandiwara Radio itu. Karena nggak lihat orangnya tapi kok suaranya bisa dinikmati. Itulah. Terus aku mendengarkan itu terbawa kayak zaman kita kecil dulu ya, sering mendengarkan Sandiwara Radio kayak sahur sepuh, kalau puasa. kita nggak pernah nganu ya. Iya. Hanya berimajinasi, wong ki loncat-loncat yang gendeng, wong ki ngene. Seolah itu nyata. Nah, itu tantangannya seorang pengisi suara ya, harus bisa memainkan imajinasi pendengar itu lewat suaranya. Ya. Dan kalau bisa suara itu berubah-ubah sesuai karakternya gitu. Itu susah ya. Ya di situ saya juga sangat bersyukur ketemu penyiar senior juga yang dari dia juga saya nyolong ilmu nih, ngambil ilmu nih Pak Margono, Wedya Pranaswara, penyiar RRI. Iya itu. Master. Masternya. Itu bisa memainkan beberapa karakter Suaranya. Jadi kakek-kakek, jadi anak kecil, jadi orang dewasa lewat suaranya. Nah, itu saya pelajari gitu. Kan belajar dari SMKI. Tapi di SMK kan nggak diajarin nggak sedetail itu ya? Iya. Nggak sedetail itu. Sedetailnya kan lewat praktek kehidupan sehari-hari. Tapi itu menarik. Makanya saya menikmati setiap proses dalam kehidupan saya, sekalipun perih dan sekalipun sunyi, tapi menjadikan saya bahagia. Oke. Mimpi nih Mbak Nunurita ke depan sebenarnya apa sih? Nah, tadi belum dijawab loh. Aku masih penasaran. Mimpi seperti Nggak, apa? masih ada beberapa ide. Tadi menerbitkan novel. Ya. Wah, banyak sih aku ya. memancing mungkin akan jadi artis top internasional ke antar galaksi. Ucapan adalah doa. Saya mendoakan. Mari kita aminkan. Sudah. Harapannya sih menjadi manusia yang berguna buat lingkungan sekitarnya gitu. Apa sih kehidupan ini kalau nggak ada manfaatnya buat sesama, buat orang yang mengenal kita, terlebih buat orang yang kita sayangi. Semoga kita menjadi manfaat keberadaan kita, kehidupan kita ini ya. Mungkin nggak nih dalam waktu dekat Mbak Nunung Rita buat sanggar untuk belajar saya nanti yang daftar pertama di rumah belajar acting. Orang kualik nih Mas. Saya bukan. Saya kualik. Saya mau belajar. Saya aja masih gabung di sono sini Mas, tapi nggak tahu ya nanti ya. Kayaknya kan kalau melihat perjalanannya udah sampai mana-mana itu kan iya. waktunya untuk membuat Gusti ingkang Maha Kuwaos ngijabahi atau merestui atau menakdirkan saya
bagaimana nanti saya nggak tahu ya, tapi semoga itu mendatangkan kebaikan ya. Aku pengen ngerti nek nasihatnya Mbak Nunung orang saya seperti saya yang lagi kepengen sinau apa, tolong saya dimotivasi, saya diantemi. Ngapa ya Mas? Piye ceritanya Gimana saya harus diapakan supaya saya bisa ATM amati tiru modifikasi. Apa yang Anda lakukan? Ya jangan lelah berproses gitu ya. Saya sok lelah. Saya juga Neng apa ya Mas ya kehidupan itu proses ya, nikmatin aja dan belajar tuh kan nggak pernah ada kata berhenti, nggak ada terlambat, nggak ada berhenti, nggak ada matinya, nggak ada betul, nggak ada limit usia juga ya. Berarti Mbak Landung Simatupang ini adalah salah satu guru yang boleh dibilang seperti ada itu. Yang lain yang mungkin bisa kita curi ilmunya suatu saat. Iya bisa. Kita nyuri aja lah. Nyuri ilmunya aja ya. Ada acara kita nongkrong itu kan nyuri. Dengan senang hati beliau menyediakan diri itu dicuri kok. Ngamal dia. Muka-muka ini Pak Landung orang kan ya dirasani terus. Pasti semangat. Banyak sih guru saya masa lalu ya yang secara nggak langsung bisa dicatat ya. Dalam proses. Pak Mustri Purnomo almarhum. Kami manggilnya Papi. Pernah ketemu sekali 2 kali. Itu gurunya si Eko Nuryono juga itu. Lupa Kang Eko itu. Terus apa ya, Mas Rombara. Oke, Mas Rombara. Saya lama banget juga. Ya udah meninggal lama juga ya. Lama banget enggak. Harus meninggal orangnya biar ketemu. Sebelum itu loh. Sebelum itu lama banget tiba-tiba sudah hilang itu kan rasanya aku belum sempat ketemu ngobrol lagi. Itu luar biasa juga. Iya. Ya terus apa ya waktu itu banyak sih ya. Itu senior kabeh. Sesepuh di dunianya. Sambil diminum lagi Mas. Ini enggak apa-apa tuh saya di sini. Enggak apa-apa sih. Kalau ganggu diusir aja loh kopinya. Sambil kita habiskan kopi. Karena kan kadang-kadang kesempatan ngobrolnya susah. Iya Mas. Pangsanan sama Mbak Nunung itu susah. Tembi nggak jadi ketemu, ada acara saya nggak bisa datang. Giliran saya selo, Mas tadi sibuk ya. Yang di ini Ngasem apa ya Mas? Cara kayak ada di Ngasem juga Asdrafi apa ya tuh, kayak pernah ke pentas di sana. Monolog saya. Iya toh? Monolog. Pentas toh? Iya, monolog. Tak undang loh kemarin tuh. Iya, aku itu ingat. Itu monolog. Hujan deras kok. Enggak. Tapi adalah pas itu acara monolog hujannya reda. Itu monolog juga. Berarti cuma mau saya kan datang. Menunda perjalanan aja. Itu monolog karya saya sendiri yang disutradarai Mbak Anna Ratri. Musiknya dibantu Mas Mehmet Hairul Slamet sama siapa toh kayak? Asdrafi. Mas Yoyo, suaminya Mbak Anna. Itu keren juga Mbak Anna Ratri itu. Keluarga orangnya keren semua. Iya. Kita rasanya susah itu orangnya. Dan Mas Mehmet tuh tak kan mesti siap gitu. Elok ya Mas seorang Mehmet Hairul Slamet. Kadang-kala tak pikir apa ya itu kita meniru spiritnya itu susah gitu. Iya. Kok bisa ya dijawab langsung muni. Iya. Kalau saya dijawab maaf kata ya. Wah hujan, tuh. Terbukti ya. Dan di awal pandemi itu di awal pandemi ketoknya mencekam banget loh. Kabut tuh Mas. Semua job cancel semua rencana buyar semua. Di bulan Mei kalau nggak salah saya mendapat tantangan dari Mas Mehmet Hairul Slamet. Dia ngirim saya musik. Yuk kita bikin musikalisasi musik. Bukan, kita bikin karya virtual dari rumah masing-masing. Piye kuwi carane? Ini tak kasih musik, kamu bikin puisi, karyamu sendiri terserah. Tak rungokke. Saya bilang, siap, bagi saya tidak ada kata tidak bisa. Bagi saya tidak ada kata tidak mau. Tak rungokke seharian. Terus akhirnya ketemulah saya nulis puisi. Saya baca, tak kirim ke Mas Mehmet. Iki piye Mas? Oke. Terus seorang nunung narang jambil wong iki ketoke piye? Narang repoti wong. Ngene ngrepoti ya. Ya enggak juga. Saling membantu. Terus ya gabut lah Mas. Ya, aku sepakat itu. Masa Covid yang menyebalkan. Terus awal-awal itu. Saya menghubungi Pak Indra Tirtana. Beliau seorang sutradara senior juga tuh. Pak, ini saya dengan Mehmet saya cerita lah ada ini ditantang Mas Mehmet sama beliau diedit digadoke jadi pertunjukan virtual itu ya. Pertunjukan virtual dari rumah masing-masing.
itu cerdas loh. Jadi acara-acara daring itu menurut saya ketika kemudian kita tuh bingung saking bingung. Harus ngopo nih Mas? Iki enggak rampung-rampung medeni. Rano sesuatu ya ide dan dewi. Betul banget. Gila itu. Jadi Tapi, terbunuh dalam kesunyian tadi, sunyi meneh. Sunyi meneh yo. Apakah memang ini sebenarnya lahir sebelum pandemi kan? Iya, sebelum pandemi dari tahun 2017 Berarti tulisannya. Saya kira itu judulnya bukan Irama Sunyi, sinyal kesunyian datang. Dari 2017 selesai 2019. Kok pas banget dengan momentumnya itu Iya, ya? dilalah ya. Tapi saya yakin tidak ada sesuatu yang Ya, kebetulan, ya. tidak ada kata dilalah itu Dilalah tidak ini. ada. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa oleh sang penyelenggara Kita aja yang kadang nggak Iya, bisa karena memahami ya. kesempitan cara berpikir kita, kesempitan Termasuk nalar iman. kita. Itu menjadi Lemah. disimpulkan kebetulan dilalah, tapi sebenarnya nggak Tapi ada kata sebenarnya dilalah. sudah kita nggak bisa baca Semua sudah masuk dalam skenario Gusti Allah memang. dan kita nggak bisa baca dengan baik. Kita sebagai umat yang bodoh. Iya, sangat bodoh kita ini Mas. Tapi banyak pelajaran selama pandemi. Salah Iya. satunya sebenarnya daring tadi. Aku benar-benar, luar biasa ya teman-teman. Begitu antusias dan saya ngerti Mbak Nunung lebih dalam itu pasca di launching buku Irama Sunyi ya di daring-daring itu. Mbak Nunung lagi. Mbak Nunung lagi. Nyobai yo. Dulu nggak pernah lihat secara offline, sekarang online-nya banyak itu kan. Nyobai tenan. Luar biasa. Luar biasa Kak. Luar biasa mencobai to. Koncone Kang Eko. Eko ndi sih ono Eko loro ning Eko Bantul. Budiantoro, Eko Nuryono itu aja. Aku tahu. Ya itu teman Dua saya Eko. semua. Itu satu semua ya, satu orang. Kanca beling. Kreatif tapi beliau-beliau itu orang Iya, keren-keren itu. udah lama nggak ketemu juga sama mereka itu. Nah, itu kangen gosip. Iya. Kangen gosip. Ya itu kemarin dilalah ya dilalah. Dilalah lagi, tapi itu kalimat yang paling mudah. Benar. untuk- Saya dijawil Mas Eko untuk sebuah film pendeknya dia. Kok yo pas saya barengan dihubungi Ibnu Gundul lebih duluan Ya. gitu. Ya wes akhirnya Ngalah dulu ya. Luar biasa. eman-eman jane saya juga lama nggak Yes. kolaborasi dengan Mas Eko. Jane pengen. Sebenarnya waktu itu momentum yang pas ya untuk kolaborasi dengan Mas Eko ya. Besok ada lagi tuh. Mereka kan Pasti. orang-orang produser film. Pong-pong gelisah ya. Pong gelisah. Aktif itu loh mencarinya gitu. Luar biasa. Apakah film menjadi tantangan Mbak Rita saat ini? Untuk maksud saya kemudian ini akan menjadi bagian penting di luar sastra dan teater. Oh iya, semua penting bagi saya. Sastra teater penting sebagai ruh. Tapi kalau bicara sekarang, tadi kan saya sudah menyebut nih banyak pentas daringnya Mbak. Apakah film itu akan menjadi sesuatu yang dicapai lah apa ya Pak? Ya, semua Impian. di setiap apa yang saya singgahi, saya mentargetkan harus Berusaha. punya pencapaian di situ. Gitu. Kita susah menirunya. Semangatnya ini. Maka itu Mas, aku ora gelem apa-apa sak sae. Oke. Aku ora gelem apa-apa iki yo. Wes lah, ngene wae. Seadanya itu. Oh. Apalagi. Kita berusaha dulu, Tapi nak wes mentok. Oke. Nah, Tapi kan wes masalah. wes nganu ya Mas, ya wes kono kene buntu, tapi tetap ada kok anu celah Saya yang tuh kadang membuat kan kita mampu. nggak enaknya gini. Kita sama-sama orang bekerja bareng-bareng gitu. Kadang kan ya nggak enaknya gini. Kita punya keterbatasan misalnya budget, waktu, alat. Terus nak ngomong soal budget itu sementara Anda angel, kan Mas. all out itu. Ya kan? Anda sebagai aktris lu all out berperan, tapi wah alatnya kok siji piye iki. Kadang-kadang gimana Mbak nyiasati hal seperti menurut Mbak Nunung? Tetap, Karena saya sering uh-uh. menjumpai hal-hal seperti itu. tetap kita berusaha Mencoba. sekuat mungkin, sebaik mungkin, Dengan apa yang sekalipun kita punya. dengan apa yang ada, dengan apa yang kita punya. Problem kita kan itu ya. Hasil itu perkara nanti lah, perkara belakang ya. Nanti yang menentukan waktu soal hasil itu. Tapi yang jelas kita berusaha dulu sebaik mungkin. Ini sebetulnya. Nah, ngomong budget itu perkara beda Mas. Ya kita hidup di Jogja itu kan Iya, bukan hanya di Jogja, di santai. dunia. Jogja itu santai. Tak jane ya ora ngono Jane Mas. yo yo. karo yo enggak yo ayo lah. Kita berjuang, Iya. tapi ada yang kita perjuangkan. Ya, ibaratnya nasi harus ngebul. Oke. Asik ya ngobrol nih. Aku nek ini belandang-belandang gosip bahaya kita. Tak wis Walaupun ngomong sebenarnya- perjuangan nih yo. Itu loro-loronya kita semua paham lah ya. Untuk mencapai ke sana itu Betul, betapa Mas. sulitnya. Wah, luar Marai biasa. ngelak Mbak, aku, makasih Mas. ya, Mbak. So ngobrol-ngobrol kita hari ini.
Nanti kita Siap, suatu Mas saat Teddy. ngobrol lagi kalau nanti kan novel jenengan pas launching. Launchingnya di mana ya? Mudah-mudahan nanti semua dimudahkan ya Mas ya. Yes. Semua Pasti ada jalan ya kan? kondisi sudah lebih baik dan kita sudah bisa lebih bebas lagi berekspresi, berkarya, berkesenian gitu. Dan semoga Tuhan dan semesta semua mendukung semua rencana yang mudah-mudahan mendatangkan kebaikan. Masih banyak mimpi besar yang harus dicapai. Iya, betul. Sorry nggak waktunya, matur nuwun. enggak. Kita Ya, monggo, lanjutkan Mas. lagi. Anda Ya. mau komentasi ini saya bawa pulang ya? Oh, monggo, Makasih ya. silakan. Sorry Tapi ya. ini belum saya bayar sekalian nanti ya. Oh iya, terima kasih. Oh, belum nggak jadi. Ini tolong dibayarin sekalian. Oh, pamit. gitu. HP saya tuh ya, pamit dulu. Ini HP saya deh Mas ya. Bentar, ini Oh. buku saya. Loh. Mas Teddy, nggak apa-apa ini buat Mas Dadah. Teddy deh. Buat Mas Teddy. Serius? Asli. Masih. Nggak butuh tanda tangan nih. Nanti. Hati-hati ya Mas. Oke.